Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini, sebelum pembelajaran kita mulai, saya ingin tanya dulu. Hari ini yang tidak hadir siapa ya? Untung ya? Untung. Keterangannya apa sana? Untung Selamat Alfa ya? Kemudian Alfiano izin. Kemudian siapa? Bilal. Bilal Alfa. 3 ya? Iya. Oke. Sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap. Oke, sebelum kalian belajar ya, saya ingin menanyakan dulu keadaan kalian. Biasanya setiap kali kita akan melakukan sesuatu hal, biasanya ada perasaan-perasaan ya yang perlu kalian rasakan ya. Kira-kira perasaan kalian hari ini apakah perasaannya gembira? Apa perasaannya ada yang ngantuk? Ataukah perasaannya ada yang sedih? Atau ada yang perasaannya marah? Siapa kira-kira? Kira-kira Bu Endang ingin tanya dulu ya. Tanya dulu. Perasaanmu gimana hari ini? Daniel, ya. Daniel perasaannya gimana nak hari ini nak? Rasanya sedih, apa perasaannya gembira, apa perasaannya ngantuk, apa perasaannya marah, gimana? Gembira ya? Terus? Gembira. Senang, gembira. Lana? Senang. Kali ini kenapa kok kayaknya? Oh, senang ya. Dia nggak ada ya? Nggak ada yang ini kan? Ada yang ngantuk ya? Terus? Makan gembira ya? Terus? Senang. Benar gembira. Senang. Jalan. Senang. Ada yang ngantuk ya? Yang ngantuk berarti cuma Taufik ya? Gimana? Ngantuk, gembira, senang. Senang. Rahim gimana perasaannya Rahim? Rahim rasanya gembira, apa ngantuk, apa dalam rangka? Langsung persiapan ngantuk, Rahim. Ngantuk, oh iya sama Taufik ngantuk. Terus Wahyu, sama Restu. Senang. Oke, dapat dunia. Doni? Senang. Oke, berarti kalian di sini senang semua. Alhamdulillah. Ada dua anak tadi yang ngantuk. Sekarang boleh nggak tanya beneran kenapa aku ngantuk? Kenapa? Oh, lapar. Puasa berarti ya? Makan ya. Oh, dari sadarnya sampai jam berapa? Oh ya, sadarnya sampai jam 12 malam.
saling berdiskusi. Oke, untuk membuat kalian supaya lebih semangat, kita nyanyi dulu profil Pancasila, mau nggak? Masih ingat nyanyi profil pelajar Pancasila? Masih ingat? Oke, kita mulai dulu. Oke, siap? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berharap mulia dan kebinekaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hebat kalian semua. Oke, sekarang untuk lebih menyemangatkan kalian, ini ada tepuk yang namanya tepuk semangat. Masih ingat? Masih. Tapi tepuk semangatnya nanti di belakangnya dikasih asik-asik jos gini, mau ya? Oke, masih ingat? Oke, tepuk semangat. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Baiklah, anak-anak, kalian saya harap sudah siap untuk belajar. Oke, ya. Anak-anak, kita pada pertemuan kali ini kita belajar materinya. Ini adalah tentang jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Ini adalah materi kita pada hari ini. Kalian silakan boleh membuka bukunya, paketnya. Boleh kalian silakan membuka catatannya, ya, untuk membuat kalian bisa lebih paham tentang materi kita pada hari ini. Sudah? Sudah ketemu? Oke. Perlu kalian ketahui, anak-anak, pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran, ya, yang akan nanti kalian capai, ya. Yang pertama itu adalah setelah melakukan pengamatan penjelasan materi lewat tayangan slide oleh guru, siswa mampu memahami jenis-jenis alat pemuas kebutuhan dengan benar. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mengklasifikasikan jenis-jenis alat pemuas kebutuhan hidup dengan tepat. Ya. Dan yang ketiga, siswa mampu membuat produk dari hasil pemahamannya sesuai dengan kreativitas dan minat mereka dengan tepat. Ini adalah tujuan pembelajaran yang nanti kalian capai. Ya. Jadi ini ada tujuan pembelajarannya. Kemudian kita akan masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi ini, beberapa minggu yang lalu kalian tentunya masih ingat, ya, bahwa setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup manusia beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas, ya. Kebutuhan hidup manusia itu banyak sekali. Sudah kita pilah-pilah. Saya sekedar mengingatkan. Ya. Jenis kebutuhan hidup itu apa saja, Nana? Kebutuhan primer, betul sekali. Dan kalian juga sudah tahu kebutuhan primer itu kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok berarti kebutuhan yang harus terpenuhi dahulu, ya, sebelum kebutuhan yang lain penuhi, itu harus dipenuhi dahulu. Oke, selain itu, ya,
Berbeda-beda apa sama tiap orang? Beda. Beda. Ternyata kebutuhan hidup manusia itu berbeda-beda. Ada faktor yang mempengaruhi. Ini juga kita sudah pelajari. Ya, masih ingat ya? Ada faktor yang mempengaruhi mengapa setiap kebutuhan hidup orang itu berbeda-beda. Faktor apa saja coba kemarin? Yang pertama faktor yang mempengaruhi kebutuhan hidup manusia itu yang pertama jenis kelamin, betul sekali. Taufik meskipun dia ngantuk masih bisa ngambil loh. Tenang Taufik ya. Taufik ternyata dia ternyata tos Taufik. Kirain masih ingat ya? Selain jenis kelamin apa coba yang mempengaruhi kemarin? Tempat tinggal. Roy masih ingat apa coba kemarin? Selain tempat tinggal. Tempat tinggal betul. Itu karena tinggal. Tingkat pendidikan betul sekali. Diborong Taufik semua ternyata ya. Ternyata Taufik semua hebat Taufik. Yang lain, ayo yang lain. Kira-kira apa lagi? Itu tempat tinggal. Tempat tinggal udah bagusan kemajuan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah HP. Ya, HP ya. Dulu nggak ada HP. Sekarang iya pendapatan semakin besar. Ya, semakin besar orang memiliki gaji. Ya, semakin orang besar pendapatannya, kira-kira kebutuhannya semakin sedikit apa semakin banyak? Semakin banyak. Semakin banyak, betul sekali. Ya, ketika orang sudah punya uang banyak, dia akan berpikir ingin membeli ini, ingin membeli itu. Ya kan ya? Ya. Kalau misalnya uangnya sedikit, maka dia akan berpikir menyedikitnya juga ya, lebih sedikit juga apa yang dibeli. Oke. Bu Enda mengingatkan dulu sebelum kita masuk ke materi kita. Ya, supaya kalian lebih ingat lagi. Selain itu ada juga faktor yang mempengaruhi orang untuk memenuhi kebutuhannya sehingga berbeda-beda. Apalagi tadi selain yang pendapatan tadi udah saya tingkat sosial, benar sekali. Tingkat sosial itu sebenarnya tidak tertulis ya, tidak tertulis, tetapi kita bisa merasakan dan melihat. Benar apa tidak? Status sosial seseorang itu kemarin kita juga sudah menjelaskan, benar juga sudah menjelaskan. Ada beberapa lapisan, iya enggak? Ya. Masih ingat kalian lapisannya mulai dari kalangan tingkat rendah, kemudian menengah, dan kalangan tinggi atau atas. Biasanya kalau orang sini, orang kalangan atas ya, itu biasanya disebut orang apa kalau orang sini? Orang endi ya, orang tanggi. Nah, orang seperti itu ya kalau di sini ya. Bahasa Maduranya kan orang endi uang. Ya, orang tanggi. Nah, seperti itu sama dengan membuat strata sosial. Ya, atau status sosial. Ini juga mempengaruhi kebutuhan seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian ada lagi yang lebih penting lagi, selera. Betul sekali, Mbak Islam. Ada lagi? Ada betul ya, betul sekali Mbak Fitri. Ada kalian semua hebat. Kalian semua hebat. Saya beri tepuk tangan untuk kalian. Ayo tepuk semangat. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Materi berikutnya alat pemuas kebutuhan. Jadi anak-anak, semua kebutuhan hidup itu ada alatnya. Benar ada? Ada. Orang ingin bepergian, orang ingin beli baju, ya. Orang ingin rekreasi. Ternyata itu ada alat untuk memuaskan kebutuhan mereka. Ada satu alat. Makanan. Ya, itu salah satunya ya. Siapa itu? Rogi. Ya, Rogi ternyata nggak ngantuk Pak ya. Nah, ini alat memuas kebutuhan anak-anak
ya alat pemenuhan kebutuhan itu dapat berupa barang maupun jasa. Ya, jadi ada barang dan juga ada jasa. Dan untuk mendapatkan barang dan jasa, manusia memerlukan pengorbanan ekonomis, ya, berupa uang. Tetapi ada juga barang yang didapat secara gratis. Ada juga barang yang didapat secara gratis. Di bawah ini adalah gambar contohnya. Makanan, ini apa ini, ayam geprek bener? Ya. Ayam geprek apa? Lalapan? Lalapan. Ya. Kalau kalian misalnya makan, ya, lalapan ke restoran atau ke warung, ya. Nah, kira-kira kamu membeli apa minta? Membeli pakai apa? Uang. Itulah yang disebut dengan memerlukan pengorbanan. Dan ternyata uang itu sudah gratis kan ya? Ketika orang memerlukan uang, mereka harus bagaimana? Bekerja dan harus berusaha. Di sampingnya ini ada gambar buku, ya, buku tulis, buku pelajaran, ya. Buku tulis dan buku pelajaran ini juga tidak gratis, tapi ada juga yang gratis. Ada yang gratis, ya, tetapi harus ada syarat-syarat tertentu. Misalkan gratis karena mungkin dapat hadiah, ya. Tapi ingat, hadiahnya itu diperoleh dengan cara berusaha. Jadi tidak gratis dong. Iya. Tetap harus memerlukan pengorbanan. Nah, sekarang yang mana yang gratis? Ya, yang gratis yang mana? Buku. Yang gratis contohnya udara yang kita hirup. Udara yang kita hirup. Kemudian sinar matahari, kemudian apa lagi? Air. Tapi air kadang-kadang di kota sekarang sudah membeli. Tapi sebagian di desa itu air juga gratis. Dari mana biasanya? Dari pegunungan atau dari sumber. Ya, terus. Kemudian ada apa lagi yang gratis? Air, kemudian sinar matahari, udara, ada lagi kira-kira? Oksigen. Ya, oksigen itu sama dengan udara. Di samping ini adalah jasa. Nah, ini adalah jasa. Contoh jasa. Jadi ini contoh dari seseorang yang bekerja di instansi tertentu atau lembaga tertentu, ya. Jadi ini, kalau ini apa ini? Orang kerja di mana? Ya. Kemudian kalau ini potong rambut. Kalau ini kalau ini apa? Fotokopi. Ya, jasa fotokopi. Yang melayani seseorang untuk fotokopi. Ya. Maaf ini slide-nya. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis alat kebutuhan hidup. Jadi alat pemuas kebutuhan hidup itu ternyata ada jenis-jenisnya. Anak-anak nanti di akhir ini, ya, ada lagu yang bisa kalian pakai untuk jembatan untuk mempercepat kalian untuk mengingat, ya. Nanti ada lagu indung-indung. Kalian masih bisa ya lagu indung-indung itu, ya. Indung-indung kepala lindung. Nah, itu nanti, ya. Itu nanti akan saya masukkan ke sini untuk mempermudah kalian dalam mempelajari materi. Anak-anak perlu kalian ketahui, ya, jenis-jenis alat pemuas kebutuhan itu ternyata bisa terbagi menjadi beberapa macam. Ya. Jadi yang pertama berdasarkan cara memperolehnya. Bagaimana orang memperoleh barang tersebut? Ini nanti ada pembagian.
Kemudian yang kedua berdasarkan hubungan dengan barang lain. Yang ketiga berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang keempat berdasarkan proses pembuatan. Masih semangat? Masih. Ada yang ngantuk? Nah, kita semangat dulu. Tepuk semangat. Kita lanjutkan materinya ya. Nah, oke, terima kasih. Berikutnya ini adalah penjelasannya. Berdasarkan cara memperolehnya, barang itu terbagi menjadi 3. Ada barang bebas, Barang ekonomi. ya, ada barang ekonomis, dan ada barang ilit. Barang bebas artinya tanpa pengorbanan untuk memperolehnya. Barang ekonomi. Contohnya tadi itu sudah disebutkan sinar matahari, angin, ya, api. Yang kedua, barang ekonomis perlu pengorbanan untuk memenuhinya. Jadi harus berusaha, tadi sudah kamu sebutkan ya. Ya. Kita harus bekerja. Contohnya apa misalnya? Berupa Berikutnya yang ketiga, barang ilit. barang ilit. Rohim bisa kelihatan nggak ini ya? Bisa kelihatan? Bisa. Barang ilit ini bisa dibaca ini Rohim. Ini apa ini lah? Jika dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan jika banyak berbahaya. Oke, berbahaya. Contohnya apa? Sekarang bedanya mengapa api itu kalau dibikin membawa manfaat, kalau besar berbahaya? Siapa yang bisa katakan? Ya, gimana Ivan? Kalau kecil, maksudnya sedikit. Oh iya, silakan. Menjelaskan saat mati lampu, kalau besar bisa terjadi kebakaran. Betul, saya tepuk tangan. Betul, kalau kecil api itu bisa menerangi Saat mati lampu. saat mati lampu pakai apa itu Pak? Lilin. Lilin ya. Biasa selain lilin apa lagi kalau di desa itu lampu apa? Ya, lampu tepel ya. Selain menerangi api, biasanya dipakai Untuk memasak. Untuk memasak, betul sekali. Ya. Berbahayanya kalau memasak, Rohim? Kalau api itu sedikit kan bisa dipakai untuk memasak, nah ya. Kalau misalnya besar atau banyak, ya bisa menimbulkan apa? Kebakaran, betul sekali. Makanya kita harus hati-hati dengan barang yang sifatnya terbatas ini ya. Ya. Kemudian termasuk air. Air, siapa yang bisa menjelaskan? Kalau sedikit bermanfaat, kalau banyak berbahaya. Bahayanya bisa terjadi banjir. Bisa dikeluarkan G. Kalau sedikit bisa digunakan sendiri. Kalau banyak. Kalau sedikit ini Iya betul
jawab malapetaka atau bahaya. Bahayanya kira-kira apa? Banjir. Betul, banjir bisa menimbulkan banjir. Kalian pernah ada kebanjiran? Di mana pernah ya kebanjiran ya? Banjir. Kan di sini pernah ada banjir? Sampai pokoknya kakak masih ingat kan ya? Oh kalian masih belum ya? Belum kelas 7 ya? Jadi di sini pernah banjir sampai airnya itu sepadan ya. Kemudian tapi alhamdulillah tidak sampai apa itu namanya nggak sampai besoknya ya. Tapi hanya sore kemudian surut ya. Oke kita lanjutkan ya. Udara ini bisa bermanfaat kalau sedikit. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, siapa? Nabila. Kalau udaranya sedikit bisa menambah, kalau banyak bisa terjadi agak apa? Angin topan atau enggak? Oke, betul sekali. Kalian ternyata sudah paham ya? Itu tadi tentang cara memperolehnya ya, jadi ada tiga. Sekarang bagaimana alat pemuas kebutuhan jika dihubungkan dengan barang lain ya, jika dihubungkan dengan barang lain, alat pemuas kebutuhan itu ada yang disebut dengan barang substitusi atau disebut dengan barang pengganti yang memiliki kegunaan yang sama. Nah ini contohnya, kalau nggak ada nasi bisa mie kan juga kenyang ya. Ya, kemudian pertalite ini apa? Bensin. Pertalite itu bensin. Pertalite itu bahan bakar bensin. Ya, bahan bakar mesin. Ya, mesin sepeda motor atau mesin mobil. Ya, BBM. Pertalite dengan Pertamax sama tidak? Sama. Kegunaannya sama. Biasanya kalau ngisi BBM-nya pakai Pertalite apa pakai Pertamax? Kalian pakai Pertamax? Ada. Roy punya sepeda ya? Biasanya isi bensin ngisinya pakai apa? Pertalite atau Pertamax? Disebut dengan barang apa ini? Barang substitusi. Kemudian yang kedua ini adalah barang komplementer. Barang komplementer barang pelengkap, saling melengkapi. Ya, coba Maven bisa dibaca ini nak. Contohnya barang komplementer ini apa Maven? Kopi dan gula. Maven pernah minum kopi? Kalau kopinya nggak pakai gula gimana? Seneng apa tidak? Tidak. Saya tanya Maven loh ya. Saya tanya Maven, biasanya kalau bikin kopi pakai gula apa enggak? Pakai. Artinya gula ini dipakai sebagai pelengkap untuk memaniskan kopi. Betul. Sekarang yang berikutnya, sepatu dan kaos kaki. Sebelahnya Maven, siapa sebelahnya Maven? Rizal. Sepatu dan kaos kaki. Rizal pakai sepatu enggak? Pakai kaos kaki nah. Oke, pakai kaos kaki. Kalau biasanya pakai kaos kaki, pakai sepatu ya, nggak pakai kaos kaki, gimana rasanya?
Gatal ya. Tapi ada yang terbiasa. Ada yang biasa. Ini adalah barang yang saling melengkapi anak-anak, ya. Kemudian handphone dengan charger. Ini juga saling melengkapi. Coba bayangkan kalau handphone Tidak ada baterai. tidak ada baterainya, gimana Wahyu? Mati bu. Handphone charger ini bukan baterai, tetapi pengisi Daya. Iya, pengisi baterai, pengisi tenaga ya. Pengisi tenaganya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan tentang barang alat penguat kebutuhan berdasarkan hubungan dengan barang lain ini. Tidak ada. Maven sudah jelas kan Maven? Sudah jelas? Kalau sudah jelas kita lanjutkan. Berikutnya berdasar tujuan penggunaan. Berdasar tujuan penggunaan ada yang disebut dengan barang produksi, ada barang konsumsi. Kalau barang produksi ini sebagai bahan baku, ya, untuk menghasilkan barang lain. Jadi fungsinya masih harus diolah lagi, harus bisa mengolah barang yang lain supaya barangnya memiliki kegunaan. Contohnya mesin untuk membuat makanan, minuman, pakaian. Dan lain-lain. Seperti misalnya blender kan juga mesin ya. Contohnya blender. Siapa yang pernah tahu ibunya pakai blender? Saya. Tri. Kaula kalau biasanya ibunya pakai blender sama apa? Neneknya ya, neneknya betul. Pakai ngejus ya, ngejus apa nak? Jus cabai. Jus warna apa? Jus tomat. Makan juga. Orang ibunya pernah pakai blender. Lagi pernah? Sekarang berikutnya adalah barang konsumsi, ya. Barang konsumsi, barang jadi yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Artinya barang ini sudah bisa dipakai. Contohnya ini pakaian, makanan. Ini ya, bisa ya, Kita lanjutkan materinya. Berdasar proses pembuatannya. Berdasar proses pembuatan, ini terbagi menjadi berapa nih? 3. Ada nih 3. Ini ya. Berdasar proses pembuatan. Jadi ada barang mentah, kemudian ada barang dan berikutnya barang Barang mentah ini adalah barang yang perlu diolah dulu sebelum digunakan. Contoh misalnya padi, kayu supaya bisa dipakai kegunaannya misalnya untuk kursi ya. Maka kayunya harus diolah ya, kemudian dipletur ya, potongi dan sebagainya. Padi supaya bisa bermanfaat maka harus dijadikan beras ya. Dijadikan beras kan harus diolah dulu ya. Diselatkan dulu ya, betul? Kemudian belum bisa dimanfaatkan kalau beras harus dibagaimanakan supaya menjadi nasi. Iya betul sekali, harus dimasak dulu. Siapa yang pernah masak nasi? Saya Pakai mediko tapi. Saya minta. Tadi pernah ikut pramuka enggak? Ikut. Ikut. Waktu kemarin di sini Kota Batu ya? Ya.
ikut? Oke, dengarkan dulu ya Nak ya. Dengarkan dulu Fadil ya. Jadi pada saat kegiatan pramuka, kalian biasanya kan diajari juga untuk masak ya. Biasanya seperti itu. Di rumah kalian juga harus belajar juga ya. Nasi ya. Menolong orang tuanya juga ya. Oke, kemudian berikutnya yang ketiga barang jadi. Ya, barang jadi ini arti barang kita ya. Yang berikutnya ini barang setengah jadi. Barang setengah jadi ini barangnya juga masih belum bisa dimanfaatkan. Artinya masih berupa barang baku. Contohnya misalnya apa ini? Tepung terigu, Tepung terigu biasanya dipakai untuk apa? Kalau benar warna jahit. Kapas ini untuk apa? Biasanya biasanya kalau dari kapas itu apa? Kasur dan juga dari ya, oke. Berikutnya barang jadi. Ini adalah barang yang siap dikonsumsi. Ya seperti tadi ada nasi, kursi, kemudian kue. Ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah dijelaskan? Oke, jelas ya? Sekarang ada kuis untuk kalian supaya kira-kira kalian ingat apa enggak materi barusan. Oke, fokus dulu ya. Ya, oke. Sekarang ini di bawah ini gambar apa ini? Apakah ini termasuk barang bebas? Barang bebas? Benar apa salah ini? Kenapa kok salah? Bukan termasuk barang bebas. Termasuk barang apa yang tadi nak? Barang ekonomis. Jadi harus memerlukan pengembangan. Betul. Yang sebelah ini ada kaos kaki dengan sepatu. Benarkah barang substitusi? Bisa benar barang substitusi? Masih ingat barang substitusi itu barang apa? Barang pengganti. Apa bisa menggantikan ini? Tidak. Berarti ini termasuk barang komplementer. Ini benar apa salah? Jadi barang ini adalah barang komplementer. Oke. Nah, sekarang kalian lengkapi kalimat ini. Fadil perhatikan ya. Ijal juga. Barang jadi. Ingat barusan ya. Barang jadi. Lengkapi. Barang yang siap konsumsi atau digunakan. Contohnya apa tadi? Yang ini barang komplementer. Barang yang melengkapi. Contohnya sepatu kaki. Betul sekali. Berikutnya barang ekonomis. Betul sekali. Sudah paham yang ini? Ya, oke. Ini ada sebuah lagu ya, cuma nanti bisa sebagai ya ini sebagai penyemangat kalian.
Jadi anak-anak, ini ada lembar kerja dari materi yang sudah kalian pahami tadi. Maka ada LKPD yang perlu kalian kerjakan, ya. Setelah itu nanti ini berkelompok ya, kan sudah berkelompok ya. Nanti kalau sudah dikerjakan, maka kalian nanti salah seorang ya dari kelompok bisa mempresentasikan hasil kerjanya. Mana kira-kira? Ya. Oke, saya bagikan LKPD-nya. Kelompok 1 ini ya. Silakan ditulis namanya sama kelompoknya. Kalau nanti perlu slide untuk jelas bisa apa? Kelompok berapa?
silakan Roy. Ya, oke, gimana? Kerjasama dengan temannya ya. Waktunya 10 menit lagi kira-kira bisa? Kurang lebih. Ya. Nanti satu orang menyampaikan hasilnya ya. Saya. Ya, sini. Ayo, bagi silakan. Bisa lihat buku nggak apa-apa.
boleh. Nah, ini juga melihat tayangan slide ini juga boleh. Kalau ingin tayangan slide-nya ditayangkan lagi. Rolling, rolling. Udah, rolling. Ini boleh, silakan. Kalau mau melihat tayangan slide-nya, boleh. Nantikan waktunya ya. Waktunya. Ada yang sudah selesai? Ya, ya, betul. Silakan, ulangi 5 menit lagi. Jadi saling melengkapi. Iya. Yang nomor 2-nya ini kan setelah ini ya, anak-anak perhatikan nanti anak-anaknya itu dikumpulkan ya, buat kegiatannya. Satu kelompok 1 orang yang presentasi. Silakan. Udah? Pertanyaan yang pertama itu materi yang sudah dijelaskan. Kita istirahat jam berapa, Nak? Ya nanti istirahatnya sendiri ya, istirahat. Oke, waktunya habis ya. Ya habis. Ya, artinya saya minta satu di antara kalian ada yang konsentrasi. Nabila, boleh ya, kita dulu ya. Oke, silakan Nabila. Disampaikan kelompok berapa? Ya, di depan sini saya. Ya, di depan sini saya. Kelihatan dalam kamera. Ya, oke. Ya, oke, silakan Mbak Nabila. Yang lain mendengarkan ya, Nak. Perhatikan ini. Restu. Oke, silakan Mbak Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penjelasan yang telah disampaikan oleh Bu Enda. Yang pertama, dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Guru
siapa lagi satu lagi yang bisa maju ke depan? Siapa ayo maju, jangan malu-malu. Ayo udah. Ya udah saya satu lagi jelaskan hasil pemahamanmu dalam kolom di samping. Membaca sampai sangat paham. Setelah itu ingat dengan baik-baik melalui satu video penjelasan atau bisa dengan penjelasan hal yang penting. Demikian presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian semua. Perhatikan silakan, silakan. Ini ditulis link untuk latihan soalnya. Silakan nanti bisa kalian kerjakan di rumah ya. Kalian kerjakan di rumah sambil kalian nanti sampai ya habis berbuka puasa boleh mengerjakan setelah itu nanti kumpulkan ya.